Tidak ada yang salah dengan pernyataan Pak Ketum Golkar Erlangga Hartarto yang bilang bahwa Sultan Syahrir menjabat sebagai Perdana Menteri di usia muda saat membandingkannya dengan usia Gibran yang juga sama-sama muda. Pernyataan Erlangga tersebut justru harus kita jadikan sebagai pemicu semangat anak-anak muda agar bisa bercokol di jabatan-jabatan penting pemerintah sedini mungkin. Ingat, Indonesia ini kan selama ini sering disamakan dengan negeri Konoha. Maka sudah selayaknya kita meniru Konoha yang memang doyan memilih pemimpin-pemimpin muda. Ingat, Naruto terpilih menjadi Hokage di usia 27 tahun. Di jabatan level lain pun juga tak kalah dahsyat. Kakashi Hatake misalnya sudah bergabung menjadi pasukan Anbu di usia 13 tahun. Sementara Itachi Uchiha masuk Anbu di usia 11 tahun. Itu kalau di sini ibarat anak SD tapi sudah jadi pas pampres, Pak, ya. Apa nggak dahsyat? Makanya kalau Gibran bisa terpilih menjadi wapres di usia muda, maka itu akan semakin menguatkan kesan semangat Konoha di Indonesia. Kalau semangat Konoha ini bisa terus dipertahankan, maka bukan tak mungkin di tahun 2029 jabatan Menteri Pariwisata kita dipegang oleh Bastian Kobe Junior dan Menteri Perdagangan dipegang oleh Rafathar. Anak-anak muda umur 20 tahunan tidak lagi sibuk berjoget di depan truk sound system atau adu motor herek, tapi sibuk bikin PPT presentasi karena sudah pada jadi staf menteri. Anak-anak muda kita tidak lagi main slot di Warmindo dan kafe, tapi pindah main slot di gedung DPR karena sudah pada jadi anggota DPR lintas komisi, bro. Betapa indahnya masa depan generasi muda bangsa ini. Ini bukan tentang politik dinasti. Ini bukan tentang anak presiden jadi cawapres, bukan. Kalau hanya sekedar itu, kita bisa memaklumi. Tapi ini masalahnya adalah melanggengkan atau meneruskan kekuasaan untuk satu atau segelintir orang. Oligarki. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena ya caranya Mas Gibran untuk menjadi cawapres itulah yang dipermasalahkan. Lu harus ingat akan hal itu. Sampai kapanpun yang nonton video gue, lu harus ingat caranya yang menjadikan Mas Gibran jadi cawapres. Itu yang kita pertanyakan semua. Kok bisa? Kok bisa undang-undang diobrak-abrik seperti itu untuk satu orang atau untuk satu keluarga? Itu yang jadi masalah. Dan sudah dibenarkan sama MK kalau ada pelanggaran kode etik. Bahkan ketua MK kita, yaitu Pak Anwar Usman, yang notabene adalah pamannya Mas Gibran, itu akan dimakzulkan atau mungkin dipecat bahasanya. Jadi, lu harus ingat akan hal ini, jangan sampai lupa. Karena kita Indonesia sering banget gampang ke distract. Apalagi bentar lagi bakal banyak bertebaran logika yang gak masuk akal dari pendukungnya Mas Gibran. Mungkin pakai narasi penjegalan lah, mungkin pakai narasi menghalangi anak muda menjadi pemimpin. Enggak. Bukan itu semua. Dan lu harus maklumi kalau saatnya lu nonton nanti ada politikus yang ngomong kayak tadi yang gue bilang, penjegalan atau mengkriminalisasikan Mas Gibran. Lu harus maklumi. Karena itu tugasnya mereka. Karena itu caranya mereka nyari duit. Lu jangan ikutan gila, lu jangan ikutan stres gara-gara kayak gitu. Karena emang itu udah kerjaannya mereka, men. Yang bisa kita sekarang lakukan adalah tonton, perhatiin dari 3 paslon ini mana yang lebih baik, mana yang paling baik, atau setidaknya mana yang paling sedikit buruknya. Ketiganya punya kelemahan masing-masing. Lu pilih yang lemahnya paling kecil, cacatnya paling kecil. Lu bisa kok. Lu searching, men. Lu gunain handphone lu sekarang buat lu cari data-datanya mereka. Jangan terbawa arus sama playing victim atau drama-drama yang kayak dibilang Pak Jokowi kemarin. Terlalu banyak drama, iya. Kira-kira siapa Pak yang bikin dramanya? Saya nanya sama Pak Jokowi nih. Kan kata Bapak di ulang tahunnya Golkar, pemilu sekarang tuh banyak dramanya, drakor, sinetron. Kira-kira siapa Pak yang bikin dramanya? Kira-kira siapa Pak yang produsernya? Kira-kira siapa sutradaranya? Kayaknya Bapak tahu deh siapa sutradaranya. Kayak Pak Jokowi tahu deh siapa produsernya yang menciptakan drama-drama ini. Sekali lagi buat lo semua, anak muda atau setidaknya masyarakat
umum, pada dasarnya umum ya, bukan buzzer, bukan tim ses. Open your eyes, open your mind. Kita pilih nanti di 14 Februari yang paling baik, yang lebih baik. Bukan berdasarkan drama, bukan berdasarkan sosok gemoy, sosok apalah. Enggak men, negara ini tidak sebercanda itu. Negara ini tidak sebercanda itu. Atau lo mau gunain narasi anak muda kayak politik harus santai, politik harus riang gembira. Enggak, ini masalah nasib negara. Nggak bisa bercanda, nggak bisa riang gembira. Gue bahkan anak muda pun tidak menyetujui akan hal itu. Gue sering bercanda, gue suka banget lawak. Tapi ketika negara dijadikan lawakan, nggak pada tempatnya sih menurut gue. Gue nggak ngerti sih, mungkin video gue bakal di take down atau, tapi ya setidaknya gue menyuarakan apa yang bisa gue suarakan. At least gue sangat yakin masih banyak orang yang punya pemikiran yang jernih, termasuk lu mungkin. Jadi please jangan golput, yang pertama itu. Yang kedua, bijak memilih. Dan yang ketiga, jangan fokus musingin politikus-politikus yang gak masuk akal. Itu aja. Bye-bye. Oke, keren sekali ya apa yang disampaikan oleh abang ini ya, anak muda yang memberikan pencerahan. Semoga ini sampai kepada teman-teman di sini yang masih muda, generasi milenial, Gen Z ya. Seperti yang dikatakan oleh abang ini benar-benar membuat saya jadi merenung ya. Ternyata betul ya, bahwa negara nggak sebercanda itu ya. Jangan jadikan negara ini sebagai bahan lawakan atau bahan candaan, karena itu bukan pada tempatnya ya. Nasib bangsa kita dipertaruhkan, nasib rakyat kita dipertaruhkan. Oleh karena itu guys ya, khusus untuk teman-teman muda di sini, pilih pemimpin yang punya kapasitas, punya pengalaman, yang sudah terbukti dengan track recordnya ya. Setiap pasangan calon seperti yang dikatakan oleh abang ini, semuanya punya kelemahan, punya kekurangan. Hanya kalau kita mau mencari yang sedikit punya keburukan ya, itu ada. Artinya lebih banyak lebihnya ya daripada kurangnya. Kita sama-sama menjaga bangsa dan negara kita ini dari orang-orang yang tidak berkompeten, orang-orang yang rakus ya. Orang-orang yang sebenarnya belum saatnya dia dipercaya untuk menjadi pemimpin bagi bangsa dan negara kita. Percayakan pada orang yang tepat, seperti gambar dalam kaos ini guys ya, ada Pak Ganjar dan juga ada Pak Mahfud. Jika teman-teman ingin mendapatkan kaos seperti ini, silakan langsung klik di link yang ada di deskripsi video saya guys. Oke, kita lanjut reaksi video yang lain berikut ini. Gibran makin populer. Kenapa saya katakan makin populer? Ya karena memang dia sudah populer, sehingga saya menggunakan kata makin populer. Dan semakin populer lagi oleh karena situasi politik belakangan ini, 1 sampai 2 atau 3 hari belakangan ini, ketika dia menjadi cawapres berpasangan dengan Prabowo. Kenapa kok bisa makin populer ya? Bukan karena Prabowo, bukan karena Gerindra. Menurut saya, PDIP dan masyarakat kita tidak banyak belajar tentang psikologi masyarakat kita. Perhatikan, waktu PDIP digandrungi oleh masyarakat sehingga menjadi pemenang sampai hari ini, dia mulai dengan perjuangan-perjuangan yang memang menunjukkan keberpihakan kepada wong cilik. Dan Orde Baru yang menganiaya PDIP kemudian menimbulkan simpati rakyat secara masif, dan hasilnya PDIP benar-benar berjaya sampai hari ini. Ingat, Jokowi dianggap enteng oleh elit khusus dari partai besar, dan banyak mengatakan, termasuk Yusuf Kala mengatakan, bagaimana bisa Jokowi jadi presiden sementara dia belum berpengalaman, bisa rusak negara ini katanya. Padahal dia justru kemudian menjadi wapres dari Jokowi. Ini
orang tidak banyak belajar. Maksudnya saya begini, masyarakat kita akan bersimpati kepada figur-figur yang teraniaya, yang disolimi, yang dicaci maki. Itu kan yang dialami oleh Jokowi waktu itu kan. Dan kemudian simpati rakyat begitu besar. Jadilah sekarang 2 periode Jokowi itu benar-benar berhasil mendapatkan simpati rakyat yang sebesar-besarnya. Dan sangat kuat kedudukannya. Nah, Rocky Gerung mencaci maki Jokowi. Jokowi tidak balas. Tetapi Jokowi mendapatkan keuntungan dengan makin luas dukungan kepada Jokowi. Nah sekarang Gibran. Apakah kita nggak belajar dari kasus-kasus, dari peristiwa-peristiwa sebelumnya? Orang yang disolimi itu biasanya akan mendapatkan simpati yang besar banget. Dan itu yang sedang dipetik oleh Gibran hari ini. Terserah apakah memang Gibran berada pada posisi melenceng, tidak segaris lurus dengan partainya, atau katakanlah tidak konsisten. Itu satu hal. Tapi itu biasanya hanya bisa dilihat oleh elit-elit politik yang terdidik, ya, para pengamat politik. Sementara pengamat politik berapa sih prosentasinya? Apakah bisa mengalahkan rakyat banyak yang bersimpati kemudian kepada Gibran gara-gara dicaci maki? Ada orang mengatakan anak kecil lah, mengatakan pengkhianat dan segala macam. Dan coba lihat di medsos, caci maki terhadap Gibran itu semakin meluas. Apakah Gibran itu membalas? Enggak, santai aja dia. Mungkin dia banyak belajar sama bapaknya. Dan kemudian apakah Jokowi juga bereaksi? Tidak. Dan itu justru diam-diam semakin menggalang atau memperkuat simpati kepada Gibran. Jangan lupa loh, Jokowi itu sudah punya masa yang besar sekali yang bersimpati, yang benar-benar mendukung, mencintai Jokowi, yang seharusnya itu akan beralih ke Mahfud dan Ganjar dan Mahfud. Tetapi kemudian apakah Anda tidak berpikir bahwa pendukung Jokowi yang sedang menuju ke Ganjar justru akan berbalik ke Jokowi, dalam arti ini akan mendukung Gibran? Ini di luar dugaan, saudara. Karena itu saya mau katakan kepada elit-elit PDIP, pendukung Ganjar Mahfud, ya, saya netral. Kalau berbicara masalah partai, saya orang PDIP. Tetapi bukan pengurus PDIP ya. Jadi pendukung PDIP memang setia dari dulu, ya. Saya mau ingatkan kepada partai yang saya cintai, PDIP dan pendukung Ganjar, stoplah memaki-maki Gibran, stop, berhenti. Kalau nggak tahu stop itu berhenti. Karena itu akan blunder. Saya lihat kampanye walaupun belum masa kampanye ya, narasi-narasi yang dibangun bukannya menjelaskan mengenai keunggulan dari pasangan Ganjar Mahfud, malah yang dibicara itu kan Gibran. Bukankah Gibran kemudian mendapat panggung ya secara gratis, tidak perlu bayar iklan, dan media-media memberitakan mengenai Gibran. Dan perhatikan bonus demografi ya, Anda tahu semua kan, anak-anak muda itu akan memberi simpati kepada gaya seperti Gibran. Itu pemilih tinggi sekali. Karena itu harus berwaspada. Ini masih jauh 2024. Tolonglah PDIP dan elit-elit khusus pendukung pendukung Ganjar Mahfud, tolonglah. Karena saya sebetulnya pendukung Ganjar dan Mahfud karena peralihan dari Jokowi. Kan seperti itu. Dan bahkan di beberapa periode, 2 periode Jokowi, saya Indonesia bagian timur yang ada di Jakarta, saya itu tim sukses yang terus kampanye mengenai Jokowi, bahkan mulai dari Jokowi Ahok di waktu gubernur. Jadi saya bukan orang luar PDIP, saya simpatisan berat dari awal karena saya juga sangat kagum dengan pikiran-pikiran Soekarno dan juga secara
pengalaman sejarah. Dia teraniaya. Saya masih ingat 27 Juli itu bagaimana PDIP itu kantornya diserang dan segala macam. Itu berarti kan itu yang menimbulkan simpati banyak orang. Jadi harus PDIP ingat ya, jangan sampai mencaci maki Gibran terus dan iklan makin bertambah untuk Gibran dan Prabowo pada akhirnya. Oke, jadi itu aja yang saya ingin katakan supaya kita stop, berhenti, dan kita secara positif lah, nggak usah menyerang, ya. So kalau semakin diserang, wow, itu berbahaya. Jadi kita lebih baik fokus kepada partai dan atau kontestan atau dukungan kita yang kita dukung masing-masing, jangan pada orang lain. Jangan berfokus kepada kekuatan lawan, tapi berfokus pada apa yang bisa kita lakukan untuk memenangkan ya pemilu. Oke, salam sehat, salam waras, salam NKRI, Ganjar Mahfud. Oke, luar biasa ya apa yang disampaikan oleh Bapak ini. Namun ada beberapa yang perlu saya kritisi ya. Menurut saya tidak ada yang memaki-maki atau mengeluarkan kata-kata kotor atau kasar kepada Mas Gibran ya. Tetapi kalau mengkritisi itu banyak ya. Kenapa ini menjadi perhatian dan kita semua perlu mengkritik? Ya karena ada konstitusi yang dilanggar, Pak. Ya, permasalahannya di situ. Konstitusi yang diobrak-abrik hanya untuk kepentingan Mas Gibran. Lalu kemudian pamannya ya akhirnya mendapatkan sanksi dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Nah, dengan sanksi tersebut ya itu artinya membuktikan kepada kita semua bahwa memang betul ada pelanggaran etik dalam hasil putusan dari Mahkamah Konstitusi soal batasan usia capres ataupun cawapres. Nah, lalu kemudian Gibran belum tentu merepresentasikan atau mewakili anak muda Indonesia ya. Tidak semua anak muda Indonesia itu seperti, mohon maaf ya, seperti kerbau ya, yang dicocok hidungnya pakai tali lalu kemudian ditarik kemana saja manut ya. Kita anak muda Indonesia sudah punya pemikiran, sudah punya pandangan, sudah bisa mengkritisi hal-hal untuk kepentingan bangsa dan negara kita ke depan. Jangan hanya karena di situ ada sosok muda, kita lantas ikut-ikut saja. Oh, tidak seperti itu ya. Kita sudah bisa berpikir, anak muda sudah bisa mengambil keputusan yang bijak, yang tepat, tidak akan terpengaruh dengan apapun itu ya. Anak muda dukung yang sudah punya kapasitas dan pengalaman. Meskipun dia anak muda, kalau dia punya kapasitas ya, terlepas dia dari anak presiden atau anak siapapun, kita akan dukung. Tetapi kalau belum punya kapasitas, belum punya pengalaman, apalagi untuk menduduki jabatan sebagai presiden atau wakil presiden, kita tidak sembarangan untuk memilih. Karena ini negara, nasib negara kita, nasib bangsa kita dipertaruhkan. Lalu yang berikutnya ya, soal drama-drama yang kemarin Pak Jokowi sampaikan dalam pidatonya di hari ulang tahun Partai Golkar, guys ya. Sebenarnya Pak Jokowi mengatakan itu untuk dirinya sendiri ya. Terlalu banyak drama, drakor, sinetron ya kan. Ya, siapa yang membuat drama, siapa yang menciptakan ini semua? Siapakah yang menjadi sutradaranya, siapakah yang menjadi produsernya? Ini kan memberikan nasihat atau memberikan sindiran ya, tapi untuk dirinya sendiri ya. Itu menurut penilaian dari kita, guys ya. Halo kawan-kawan, apa kabar semua? Hari ini saya ingin mencoba menganalisa beberapa tanda-tanda yang ditunjukkan oleh seorang Presiden Jokowi. Presiden Jokowi selalu memberikan simbol-simbol politik yang kadang harus kita baca dengan seksama. Ini beberapa simbol yang kemudian menunjukkan bahwa Presiden Jokowi telunjuknya menunjuk Pak Ganjar Pranowo sebagai penerusnya. Saya akan coba analisa beberapa simbol-simbol politik. Pertama, ketika Pak Ganjar Pranowo menyampaikan ke publik bahwa yang mendesain baju hitam putih garis-garis seperti yang saya pakai ini adalah Pak Jokowi. Setelah Pak Ganjar menyampaikan, tidak ada satupun bantahan dari istana.
ataupun bantahan dari Pak Jokowi. Pak Jokowi dalam konferensi apapun atau dalam kesempatan apapun tidak pernah membantah pernyataan Pak Ganjar Pranowo. Kedua, ketika Hasto menyampaikan bahwa Pak Jokowi membentuk tim 7, baik dari pihak istana, baik dari presiden langsung, tidak ada bantahan atau klarifikasi. Yang ketiga, ketika Adian Napitupulu menyampaikan informasi ke publik bahwa Pak Jokowi berbisik kepadanya ketika Pak Adian Napitupulu bertanya siapa yang akan didukung oleh Pak Jokowi berbisik Ganjar 3 kali, juga sama, tidak ada bantahan maupun klarifikasi dari seorang Presiden Jokowi. Artinya Pak Jokowi tidak kemudian bermasalah ataupun membantah pernyataan-pernyataan yang disampaikan di ruang publik tersebut. Menariknya kawan-kawan semua, ketika kita bandingkan dengan pernyataan yang disampaikan oleh seorang Hasyim, di mana Hasyim menyampaikan bahwa Partai Golkar mendapat restu untuk kemudian berkoalisi dengan Mr. P. Langsung tuh dibantah oleh seorang Presiden Jokowi bahwa Pak Jokowi tidak ikut campur dalam urusan koalisi. Dan menariknya kawan-kawan lagi, ini ada satu momentum sebenarnya yang saya sedikit tertarik. Ketika Pak Jokowi diwawancari oleh beberapa wartawan di istana, ketika ditanya berkaitan dengan koalisi partai-partai, Pak Jokowi hanya menyebutkan 4 partai. Pak Jokowi hanya menyebutkan 4 partai, yaitu Pak Jokowi bilang ya itu urusannya Partai Golkar, itu urusannya Partai Gerindra, itu urusannya Partai PKB, itu urusannya Partai PAN. Pak Jokowi tidak menyebut PDIP. Berarti Pak Jokowi akan ikut campur dan mengurusi calon presiden dari PDIP. Coba simak videonya nih kawan-kawan dan perhatikan dengan seksama. Urusannya partai-partai lah. Itu urusannya Golkar, urusannya PAN, urusannya Gerindra, urusannya PKB, urusan partai-partai. Ya. Tapi ada komunikasi ke Bapak apa sebelumnya? Ada komunikasi ke Bapak apa sebelumnya? Enggak. Itu urusan mereka, urusan koalisi, urusan kerjasama, itu urusan partai. Saya bukan ketua partai, saya presiden. Ini simbol-simbol yang kadang kita tidak pahami dan ini belum terbaca oleh pengamat politik bahwa Jokowi tidak menyebut PDIP di situ. Artinya kalau di PDIP, Pak Jokowi akan membantu untuk memenangkan calon yang diusung oleh PDIP, yaitu Pak Ganjar Pranowo. Halo gas. Gas, jadi ini aku mau cerita ya gas ya. Jadi kita ya di tahun 2023 ini sampai 2024 menjelang Pilpres ada fenomena terjadi guys. Fenomenanya ini agak sedikit ya agak langka dan juga agak menggelikan juga guys. Jadi guys ya, ada dulu sejak 2014 Pilpres 2014 sampai 2019 sampai 2023 sekarang ada yang namanya projo. Ya, sebagian sih, tidak semuanya. Sebagian, artinya dulu yang namanya projo ini, mereka ini sangat apa ya? Sangat membela dengan Bapak Jokowi atau Bapak Presiden kita Republik Indonesia. Ya sangat bagus, mantap itu. Karena apa? Dengan alasan mereka membela presiden dan menjaga NKRI. Nah, itu saya sangat setuju. Tapi ini gas ya, sebagian sih sebenarnya. Jadi yang dulu projo itu gas, itu mereka itu saat Bapak Jokowi dihina dan sebagainya, mereka membela di sosial media dan sebagainya lah. Saat Bapak Jokowi dihina oleh Rocky Gerung atau dan Prabowo, pokoknya kalau Prabowo, pokoknya projo ini gas melawan
Intinya mereka itu melawan, artinya yang penghujat Bapak Jokowi. Ya, waktu itu kan ya jelas kan, pendukungnya Pak Prabowo kan selama 2 periode. Nah, tapi sekarang guys, sekarang guys, yang anehnya itu guys, ada yang mengaku projo tapi dukung Pak Prabowo. Itulah guys, aku itu yang agak geli itu, mengaku projo tapi dia 2024 mendukung Pak Prabowo. Nah itu kan anehnya itu loh. Jadi kenapa masih mengatasnamakan projo, pecinta Bapak Jokowi, tapi malah mendukung Pak Prabowo yang dulu mereka serang gitu loh. Seharusnya mereka itu bukan projo lagi, harusnya probo, artinya Prabowo gitu loh. Jadi inilah, jadi serius ya. Kata mereka cinta Bapak Jokowi, makanya manut dengan Bapak Jokowi terus memilih Pilpres Prabowo. Itulah anehnya, memilih manut Pak Jokowi, artinya bela NKRI, mendukung Prabowo dengan alasan ada Gibran gitu loh. Jadi yang jadi pertanyaannya itu, Gibran kan wakil presiden. Pilpres ini sebenarnya pilpres pemilihan wakil apa pemilihan presiden? Terus nanti yang jadi presiden itu, yang berkuasa itu presiden apa wakil gitu loh. Tapi nggak apa-apa ya guys ya, itu hak artinya hak masing-masing orang. Artinya mau dukungannya ke Prabowo atau ke Pak Ganjar itu silahkan, nggak apa-apa. Cuman itu aja, aku yang lucunya itu dulu nyerang Prabowo, sekarang malah dukung Prabowo gitu loh. Tapi atas namanya projo. Udah ya guys ya, tapi itu aku tidak mengatakan semua ya guys ya, tapi sebagian aja itu. Artinya ya itu hak mereka sih sebenarnya. Yang parahnya lagi guys ya, ada projo. Artinya kan yang projo dulu, membela Bapak Jokowi dulu, sekarang kan mereka kan tidak tidak mendukung Pak Prabowo. Nah, yang anehnya, yang mengatakan katanya projo, yang mendukung Prabowo, Pak Prabowo, itu malah menyerang menyerang yang sekarang mendukung Pak Ganjar. Jadi aku juga agak heran juga di sosial media ini. Yang satu ibaratkan tuh mendukung yang projo dulu, artinya bersatu mendukung Pak Ganjar, terus yang mengaku projo mendukung Prabowo, yang dulu menyerang Pak Prabowo sekarang mendukung Prabowo, malah menyerang menyerang yang mendukung Pak Ganjar. Ya artinya ya aku tidak ibaratkan tuh berpihak ke sana, artinya saling serang gitu loh. Jadi bingung juga. Yang jelas kan kita ini dulu waktu menyerang Pak Prabowo itu kan dengan alasan ini menjaga NKRI dan sebagainya. Karena Pak Prabowo ini begini karena ini dia orang dari ini. Nah, dulu kan. Nah, sekarang mereka yang dulu begitu itu malah mendukung Pak Prabowo. Adalah, aku udah tahu juga. Biarkan aja mereka, yang jelas aku tegak lurus aja lah. Intinya untuk Pilpres 2024 tetap Pak Ganjar. Oke, mereka-mereka yang dulu mendukung Pak Jokowi lalu kemudian mendukung Pak Prabowo, ya biarkan saja ya. Artinya kita konsisten, kita fokus untuk pemenangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Karena kita sama-sama percaya, sama-sama yakin bahwa dari ketiga pasangan calon ini ya, yang lebih tepat punya kapasitas dan pengalaman serta sudah mempunyai track record yang baik ya, meskipun ada kelemahan di sana sini, tapi paling tidak yang buruknya lebih sedikit itu guys ya. Ada
dalam pasangan dari Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud MD. Ya, walaupun Mas Gibran ini menjadi wakil dari Pak Prabowo, kemudian di framing atau dianggap oleh banyak orang bahwa Gibran merupakan representatif dari anak-anak muda, Gibran mewakili anak-anak muda. Jadi secara otomatis semua anak-anak muda di Indonesia harus memilih Gibran. Nah, itu menurut saya hanyalah anak-anak muda yang tidak menggunakan pola pikir atau daya pikirnya secara kritis. Kalau Tuhan sudah memberikan kita nalar, memberikan kita otak, kita gunakan untuk berpikir. Karena kalau hanya sekedar mau memilih anak muda, ya kenapa kita tidak memilih Raffi Ahmad untuk menjadi presiden ataupun wakil presiden? Kan Raffi Ahmad juga cerdas, bahkan lebih cerdas daripada Mas Gibran. Dia sudah punya banyak perusahaan-perusahaan besar, pandai bernegosiasi, pintar untuk berkomunikasi. Nah, itu kalau kita hanya sekedar mau memilih anak muda, ya kan? Dan juga selain Mas Gibran, masih juga ada anak-anak muda lain yang tidak kalah hebat, ya. Mereka juga cerdas-cerdas luar biasa. Hanya saja karena mereka bukan anak presiden. Oleh karena itu, jangan hanya sekedar karena sosok mudanya, tetapi kita lihat bagaimana kompetensi, pengalamannya, kapasitasnya. Membuat saya lucu ketika ada kampanye bahwa untuk anak-anak muda, ya, mari kita pilih Mas Gibran karena Mas Gibran ini mewakili anak-anak muda. Ya, kenapa kita tidak memilih anak SD saja atau anak SMP untuk kita jadikan wakil presiden, guys? Ya, kan masih muda juga. Oleh karena itu, gunakanlah akal kita, pikiran kita, logika kita untuk benar-benar memilih pemimpin yang tepat bagi bangsa dan negara kita, guys. Saya Bastian Sebo, salam Gama Ganjar Mahfud, Presiden 2024. Amin.